Makhluk itu biasa disebut Getok. Getok merupakan demit yang sangat ditakuti oleh penduduk desa. Wujud Getok menyerupai anak perempuan. Sebenarnya Getok jarang sekali menyerang manusia. Tapi kalau Getok marah atau merasa terancam, makhluk gaib itu tak segan-segan memakan manusia. Karena memang makanan favoritnya adalah daging. Makanya di hutan itu sering ada bangkai babi yang tubuhnya hancur bekas dimangsa oleh Getok. Kalau Getok marah, maka semua gigi tajamnya akan keluar. Matanya merah menyala seperti api. Dia tidak segan-segan memakan manusia sampai dagingnya tak tersisa. Seperti malam itu, Getok marah pada warga desa karena mereka akan membakar geni. Makhluk mengerikan itu keluar dari dalam goa dan melayang di atas warga yang sedang lari berhamburan karena takut dimakan oleh Getok. Warga kira Getok sudah punah karena memang makhluk itu tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Namun dugaan warga salah. Ternyata si makhluk mengerikan itu bersarang di dalam goa. Malam itu warga benar-benar sudah membuat Getok murka. Saat mereka sedang lari karena ketakutan, ada seorang warga yang berhasil diterkam Getok. Makhluk kecil itu menggigit leher warga hingga uratnya putus. Setelah korbannya tewas, Getok langsung mencabik-cabik dagingnya, lalu memakannya sampai habis. Suara Getok yang sangat mengerikan meraung di langit. Sementara itu, Geni yang masih terikat di batang pohon, ia menyaksikan secara langsung bagaimana Getok memakan tubuh manusia dengan sangat rakus. Geni mulai tegang. Dia bergidik ngeri saat menyaksikan tubuh manusia dicabik-cabik Getok. Setelah Getok selesai menyantap daging manusia, ia pun melayang mendekati Geni. Wajah Getok bersimbah darah. Kedua matanya kini berubah seperti mata manusia pada umumnya. Perlahan, ia menapakkan kakinya di atas tanah. Dan dengan ajaib, tali yang mengikat tubuh Geni seketika saja terlepas. Getok semakin mendekat pada Geni. Tampaknya makhluk itu benar-benar menyukai Geni. Mungkin baginya, Geni adalah teman baru yang sangat menyenangkan. Walaupun begitu, Geni tetap takut pada Getok. Dia sama sekali tidak mau berteman dengan makhluk gaib. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja perut Geni terasa sangat sakit. Dia memegangi perutnya sambil mendongak ke langit. Mulutnya juga terbuka dengan sangat lebar. Dan saat itulah tubuh Getok berubah menjadi kabut warna hitam lalu masuk ke dalam tubuh Geni melalui mulutnya. Kemudian Geni berlutut. Dia mengerang kesakitan sambil mendongak ke langit. Matanya merah semua. Namun beberapa saat kemudian dia kembali normal. Rasa sakit di perutnya juga hilang seperti tidak terjadi apa-apa padanya. Buru-buru dia masuk ke dalam goa dan meraih buntelan kepala Duloh. Ya, lagi-lagi Geni berhasil mengelabui Sakti. Buntelan yang dibawa Sakti bukanlah kepala Duloh, melainkan hanya batok kelapa yang dijejali jerami hingga membentuk kepala. Sementara kepala Duloh yang asli masih tersimpan rapih di atas batu. Kini, goa itu sudah tidak aman lagi bagi Geni. Ia harus pergi dari sana untuk mencari tempat persembunyian lain. Geni pun pergi meninggalkan goa dengan membawa keris dan kepala Duloh. Entah kemana dia akan pergi, langkahnya tanpa tujuan pasti. Tak butuh waktu lama, Geni berhasil keluar dari dalam hutan, lalu menyusuri jalanan yang sepi dan gelap. Hanya remang cahaya bulan yang menyinari jalan. Sementara itu, Sakti memacu kudanya dengan sangat cepat. Dia ingin segera tiba di hutan Gantarawang untuk menyerahkan kepala Duloh pada Nini Liman. Beberapa jam kemudian, akhirnya Geni sampai di hutan Gantarawang. Sakti lari menuju goa tempat Nini Liman bersemayang. Dan sesampainya di depan goa, Sakti pun memanggil Nini Liman. Namun entah kenapa demit itu tidak mau keluar. Sakti penasaran. Dia masuk ke dalam goa. Ternyata Nini Liman tidak ada. Beberapa kali ia berteriak memanggil nama Nini Liman. Namun tetap saja tidak ada tanda-tanda kemunculan nenek tua itu. Sakti duduk di atas batu. Dia penasaran seperti apa wujud kepala pocong Duloh. Ia pun membuka buntelan tersebut dan seketika saja Sakti terkejut saat melihat isinya. Di dalam buntelan itu hanya ada batok kelapa dan jerami. Sakti marah. Dia membanting buntelan lalu berteriak tak karuan. Pantas saja Nini Liman tidak mau menampakkan wujudnya. Ternyata yang Sakti bawa hanyalah batok kelapa. Tak ada jalan lain. Sakti harus kembali ke hutan itu untuk mencari kepala pocong Duloh. Ia yakin kalau kepala pocong Duloh disembunyikan di dalam hutan tersebut.
Maka malam itu juga dia memacu kembali kudanya dan pergi menuju hutan tempat Geni bersembunyi. Sementara Geni sudah sangat jauh meninggalkan hutan dan tak terasa Geni pun tiba di sebuah pasar yang amat besar. Ia melihat gedung-gedung besar yang berjejer di sepanjang jalan. Dan juga banyak tenda pedagang kaki lima yang ditumpuk rapih di pinggir jalan. Saat itu pasar memang sedang sepi karena memang tengah malam. Tapi Geni melihat sebuah ruko yang pintunya terbuka. Terdengarlah sayup-sayup suara orang yang sedang tertawa terbahak-bahak dari dalam ruko itu. Geni dengan hati-hati mendekat ke sana. Dia melewati lampu jalanan yang remang karena memang hanya memakai bolham 5 watt. Sesampainya di ruko tersebut, Geni mengintip dari samping pintu. Tampaklah keramaian di dalam sana. Banyak orang yang sedang berjudi. Meja perjudian berjejer di mana-mana. Selain itu, Geni juga melihat banyak wanita yang mengenakan kebaya ketat dan kain batik pendek. Bisa dibilang para wanita itu berpakaian seksi. Para wanita itu melayani orang yang sedang berjudi. Tugas mereka menyuguhkan tuak dan mendampingi kaum lelaki di meja judi. Tempat apa ini? Tanya Geni di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat tempat seperti ini di desa Reban. Tak lama kemudian, Geni melihat seorang lelaki yang rambutnya sebahu. Ia hendak keluar dari dalam ruko. Buru-buru Geni pergi. Dia tidak mau ada orang yang memergokinya. Geni pun menjauh dari ruko itu. Dia sangat kelelahan. Tapi Geni bingung mau tidur di mana. Nah, secara tidak sengaja, dia melihat ada sebuah gerobak kuda di samping gedung. Gerobak itu dipenuhi oleh jerami, sementara kudanya diikat pada batang pohon jambu. Segera Geni mendekat pada gerobak kuda itu. Ia naik ke atas gerobak, lalu menimbun kepala Duloh dan kerisnya dengan tumpukan jerami. Kemudian, Geni juga menimbun dirinya sendiri ke dalam jerami itu. Hanya bagian wajah saja yang tidak tertimbun. Lalu Geni tidur dengan sangat pulas. Ini adalah malam yang sangat panjang bagi Geni. Keesokan paginya, Geni dibangunkan oleh suara rengek kuda. Buru-buru ia bangun, lalu meraih kepala Duloh dan kerisnya. "Hei, turun kau, dasar gembel pemalas." Tiba-tiba ada seorang lelaki yang umurnya kisaran 45 tahun menghampiri Geni. Lelaki itu berjalan dengan tergesa-gesa sambil mengangkat telapak tangannya seakan mau memukul si Geni. Buru-buru Geni loncat dari bak dan lari terbirit-birit. "Lain kali jangan datang ke pasar Giti kalau mau jadi orang pemalas," bentak si lelaki tua itu dari kejauhan. Ternyata pasar yang didatangi Geni bernama Pasar Gitik. Memang pasar ini sangat besar dan banyak sekali pengunjungnya. Geni masuk ke dalam komplek pasar. Perutnya sangat lapar, tapi tak ada seorang pun yang peduli padanya. Penampilan Geni memang seperti gembel. Dia menjinjing keris dan buntelan. Saat itu terpikirlah dalam benak Geni untuk masuk ke dalam ruko yang semalam ia lihat. Dan ternyata ruko itu memang buka 24 jam. Geni memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruko itu. Dia mau cari kerjaan. Tak apa-apa walaupun dibayar hanya dengan makanan. Yang penting saat ini bagi Geni adalah bisa bersembunyi dan bisa makan. Dia ingin selalu menjaga kepala pocong Duloh. Saat ia masuk ke dalam ruko, semua orang yang ada di sana tertuju pada Geni. Ia melangkah perlahan melewati orang-orang yang sedang berjudi. Tenggorokan Geni sangat kering. Dia haus dan kelaparan. Lalu Geni berhenti di depan meja pelayan. Ada seorang lelaki gendut berkulit hitam di meja itu. "Hai manis, kamu cari apa di sini?" tanya lelaki itu sambil menggoda Geni. Walau berpenampilan seperti gembel, tapi kecantikan Geni tidak pudar. Dia punya tubuh yang proporsional, tingginya semampai, warna kulitnya juga sawo matang. Kecantikan Geni memang khas orang Indonesia. "Saya lapar. Tolong beri saya makanan. Kalaupun harus jadi tukang sapu di sini, saya mau asal dikasih makanan," ucap Geni dengan nada bicaranya yang sangat melas. Lelaki gendut itu tidak menanggapi perkataan Geni. Ia malah balik badan dan membuka rak. Si lelaki gendut itu memberi Geni 2 buah pisang Ambon. "Ayo silakan dimakan," kata lelaki gendut itu sambil tersenyum genit. Ragu-ragu Geni mengambil pisang di atas meja. Rasa lapar itu sudah tidak tertahankan. Geni langsung memakan pisang Ambon itu. Tapi ada yang aneh. Geni tidak mengupas kulit pisang, melainkan langsung memakan pisang itu bulat-bulat. Si lelaki gendut heran melihat tingkah Geni. "Kamu dari mana? Kok bisa ada di sini?"
Tanya si lelaki gendut. Ia menatap Geni yang sedang makan pisang dengan lahap. Wanita itu tidak menjawab. Geni enggan memberitahu kepada siapapun tentang asal-usulnya. Si lelaki gendut tampak tidak marah saat pertanyaannya tidak dijawab oleh Geni. Dia malah menawarkan pekerjaan pada wanita itu. Di bar ini kebetulan ada lowongan untuk jadi pelayan tamu. Kalau kamu mau, nanti malam kamu bisa langsung kerja, ucap si lelaki gendut. Oh iya, kenalkan, namaku Pekong, lanjut si lelaki gendut. Geni malah menahan tawa saat mendengar nama yang sangat aneh itu. Sudah, jangan ketawa terus. Jadi gimana? Apa kamu mau kerja di sini? Tanya si lelaki gendut. Iya, aku mau, jawab Geni dengan singkat. Tapi belum juga kerja, Geni sudah minta makanan lagi. Dia masih lapar. Pekong pun memberikan 5 buah roti pada Geni. Tapi tetap saja setelah Geni memakan roti-roti itu, ia masih merasa lapar. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Malam pun tiba, keris dan kepala duluh Geni simpan di dalam sebuah rak tua yang sudah tidak digunakan. Pekong memberikan kain batik dan kebaya. Ia menyuruh Geni untuk mengenakan pakaian yang seksi. Karena semakin perempuan di bar ini seksi, maka akan semakin banyak pengunjungnya. Saatnya Geni bekerja. Setelah mengenakan pakaian seksi, ia keluar dari kamar. Ia tampak cantik sekali dengan kebaya dan kain batik yang ia kenakan. Hampir semua lelaki di bar itu terpesona dengan kecantikan Geni. Ia melangkah perlahan menuju meja untuk mengambil sebotol tuak. Geni lalu menawarkan tuak tersebut pada para pengunjung. Mereka berebut ingin membeli tuak yang Geni bawa. Hingga akhirnya perebutan itu dimenangkan oleh seorang lelaki bernama Arjuna. Dia adalah pemuda yang kecanduan berjudi dan minum tuak. Tidak seperti namanya yang sangat mentereng. Arjuna yang satu ini punya wajah yang rusak parah. Ada luka bakar di wajahnya itu. Hidungnya juga penyok. Untung saja masih ada lubangnya, sehingga dia masih bisa bernafas melalui hidung. Arjuna menarik lengan Geni dan membawanya ke meja judi. Lelaki itu meminta Geni untuk menemaninya. Si Geni tidak keberatan, tapi dia lebih banyak diam sambil memperhatikan permainan judi kiu-kiu di hadapannya. Kebanyakan bandar judi itu adalah orang-orang Tionghoa. Mereka lah yang memperkenalkan berbagai macam permainan judi di Indonesia kala itu. Saat Geni duduk di meja judi, sebenarnya dia sangat lapar. Padahal dia sudah makan nasi barusan. Tapi entah kenapa rasa laparnya tidak mau hilang. Beberapa saat kemudian, Arjuna bersorak gembira karena dia menang besar dalam permainan judi. Buru-buru Arjuna memasukkan tumpukan uang koin ke dalam kantong kain berwarna hitam. Dia masih tertawa bahagia sambil memeluk Geni. Yang dipeluk malah diam saja. Geni tidak peduli akan kemenangan Arjuna. Sementara itu, para penjudi lain menepuk jidatnya sendiri. Mereka kesal karena uangnya habis seketika dalam permainan itu. Setelah menang besar, Arjuna tidak mau main lagi. Dia malah mendatangi Pekong dan membisikkan sesuatu pada lelaki gendut itu. Arjuna lalu memberi Pekong beberapa keping uang. Pekong pun memanggil Geni. Ia menyuruh wanita itu untuk naik ke lantai 2. Ada pekerjaan lain yang harus Geni lakukan. Sebelum naik ke lantai 2, Geni mengambil kepala duluh dan juga kerisnya. Ia selipkan keris itu di belakang punggungnya. Dia tidak mau ambil risiko. Dia ingin kepala duluh selalu aman dalam pengawasannya. Setibanya di lantai 2, Geni melihat sebuah koridor. Di sana ada banyak sekali kamar. Ia dibawa oleh Pekong menuju sebuah kamar yang paling ujung. Namun, saat Geni melintasi koridor itu, ia mendengar desahan wanita dan erangan lelaki dari dalam kamar tersebut. Geni mulai takut. Untung saja ada keris yang ia selipkan di belakang punggungnya untuk pertahanan diri. Sekarang, kamu punya kerjaan tambahan, yaitu jadi tukang pijat untuk pelanggan kita, ucap Pekong. Tapi aku tidak bisa memijat, timpal Geni. Tidak apa-apa, cuma pijat-pijat biasa kok, kata Pekong. Geni pun masuk ke dalam kamar. Dia disuruh menunggu pengunjung yang akan segera datang. Sementara Pekong kembali ke bar untuk melayani pelanggan. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu kamarnya. Segera Geni membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Arjuna, si lelaki dengan luka bakar di wajahnya. Dia menyapa Geni dengan ramah sambil tersenyum, lalu masuk ke dalam kamar. Geni malu-malu, dia menundukkan kepala, sementara Arjuna membuka bajunya dan berbaring di atas ranjang. Ada botol minyak di atas meja. Geni pun mengambilnya, kemudian mengoleskan minyak itu di punggungnya Arjuna.
Si Geni mulai memijat. Namun semakin lama tingkah Arjuna semakin mencurigakan. Dia mengelus paha Geni. Sesekali wanita itu menepis tangan Arjuna. Lelaki itu semakin berani. Dia malah mendorong Geni lalu menindih tubuhnya. Wanita itu berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang datang ke kamarnya. Semua memang sudah direncanakan oleh Pekong dan Arjuna. Ternyata bar ini selain menjadi tempat perjudian, juga menjadi sarang prostitusi. Saat Arjuna menindih tubuh Geni, wanita itu terus berusaha mencabut keris di belakang punggungnya. Namun tidak berhasil. Tubuh Arjuna yang besar membuat Geni sulit untuk bergerak. Arjuna hendak merobek kebaya wanita itu. Si Geni benar-benar terdesak. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Namun, tiba-tiba saja Geni berhenti meronta. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Matanya merah menyala. Giginya lancip semua seperti gigi hiu. Ada lendir menjijikan yang keluar dari mulutnya. Suara Geni juga berubah drastis menjadi sangat mengerikan. Sekujur tubuh Geni pucat seperti mayat yang tidak dikubur selama berhari-hari. Urat-urat berwarna hitam menonjol di wajahnya. Arjuna sangat kaget. Kelaminnya yang tadi berdiri, kini seketika saja menciut saat melihat wujud Geni yang sangat mengerikan. Lelaki itu tak bisa kabur. Geni menggigit leher Arjuna sampai tenggorokannya keluar. Ia pun langsung mengunyah tenggorokan Arjuna. Tentu saja Arjuna tewas. Dengan cepat dan sangat rakus, Geni memakan tubuh Arjuna hingga tersisa tulang belulangnya saja. Tak lama setelah Geni memakan tubuh Arjuna, wanita itu tersadar kembali. Dia kaget saat melihat tulang belulang manusia yang tergeletak di lantai. Wajah Geni penuh dengan darah. Dia mengusap darah di wajahnya dengan spray kasur. Segera Geni bangkit dan berjalan menghampiri cermin yang menempel pada dinding. Cermin itu sedikit buram, tapi masih bisa memantulkan wajah Geni. Anehnya, di dalam cermin tersebut, Geni malah melihat wajahnya sedang tersenyum mengerikan dengan gigi-gigi yang amat tajam. Padahal aslinya si Geni sama sekali tidak sedang tersenyum. Ia lalu menampar pipinya sendiri untuk memastikan kalau dia tidak berhalusinasi. Sekali lagi Geni melihat wajahnya dalam cermin. Dan tetap saja dia melihat wajahnya sendiri sedang tersenyum di dalam cermin itu. Entah apa yang terjadi pada diri Geni. Ajaibnya, sekarang Geni merasa sangat kenyang. Rasa lapar yang aneh itu sudah hilang. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menggedor pintu kamarnya. "Geni, buka pintunya." Itu suara Pekong. Nada bicaranya sangat tinggi. Ternyata tadi ada orang yang mendengar teriakan Arjuna. Orang itu pun langsung melaporkannya ke Pekong. Segera Pekong naik ke lantai 2 untuk memeriksanya. Dia terus menggedor pintu kamar. Si Geni menoleh pada tulang belulang Arjuna dan darah yang berceceran di lantai. Saat itu, Geni benar-benar kebingungan. Entah apa yang harus dilakukannya sekarang. Bersama